Resep pertama, mochi isi keju susu. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu untuk balurannya. Siapkan wajan, kemudian masukkan 50 gram tepung maizena. Tepung maizena ini kita sangrai kurang lebih 7-10 menit sampai panas dan teksturnya menjadi ringan. Kalau udah, tepung sangrainya kita sisihkan dulu. Lanjut kita ke tahap berikutnya, membuat isian mochi. Siapkan wajan, kemudian masukkan 50 gram tepung terigu. Tepung terigunya kita sangrai selama 7-10 menit sampai teksturnya menjadi panas dan juga ringan. Tepung terigunya ini wajib banget kita sangrai sampai matang atau teksturnya menjadi ringan ya, agar saat dicampur dengan bahan lain tidak kerasa aroma tepungnya. Kemudian tambahkan 30 gram margarin, 2 saset susu bubuk atau setara 50 gram. Tambahkan juga 100 gram keju, kejunya diparut dulu ya agar mudah larut. Kemudian 1 saset kental manis atau setara 40 gram. Lalu tambahkan 60 gram gula halus, ini baiknya disaring dulu ya agar tidak bergerindil. Kemudian semua bahan ini kita masak menggunakan api kecil sambil terus kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan adonannya menjadi solid dan kalis. Nah, seperti ini cukup, kemudian matikan api kompor, lalu pindahkan isian keju susu ke dalam wadah dan biarkan hangat. Oke, langkah selanjutnya kita bikin kulit mochinya ya. Siapkan wadah, kemudian tambahkan 300 gram tepung ketan putih, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh pakai yang cair, 270 ml air, saya pakai air galon. Kemudian semua bahan ini kita aduk. Bahan selanjutnya 3 saset kental manis atau setara 115 ml, atau bisa juga kental manisnya dilarutkan dulu dengan air kemudian dicampur ke dalam bahan keringnya ya. Kemudian kita aduk kembali. Bahan selanjutnya 50 ml minyak goreng. Kemudian semua bahan ini kita aduk kembali sampai tercampur rata dan teksturnya menjadi halus dan licin. Oke, ini adonannya udah tercampur rata, ini nggak saya saring lagi ya. Oke, langkah selanjutnya siapkan wadah tahan panas, kemudian olesi menggunakan minyak tipis-tipis. Lalu tuang adonan kulit mochi, di sini saya bagi 3 bagian ya. Lalu beri pewarna makanan orange, merah dan biru. Untuk pewarnanya bebas sesuai selera. Lalu aduk sampai tercampur rata dan ini siap untuk kita kukus. Masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Ini kita kukus sampai matang kurang lebih 25-30 menit menggunakan api yang sedang. Setelah matang langsung aja adonan kulit mochinya kita keluarkan dari dalam kukusan. Keluarkan mochi dari dalam wadah, hati-hati karena ini masih panas banget. Sambil menunggu kulit mochinya nggak terlalu panas banget, kita bentuk dulu isiannya yang tadi udah kita buat. Susu keju ini kita bagi menjadi 34 bagian yang sama, masing-masing beratnya sekitar 8 gram. Seperti ini hasilnya, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita kembali ke kulit mochinya yang udah nggak terlalu panas banget. Ini kita uleni sampai kalis elastis. Tanda adonan kulitnya sudah kalis bila ditarik atau direntangkan seperti ini, adonannya nggak mudah putus ya. Ini udah cukup. Kalau adonan kulitnya bagus dan elastis, maka saat mochinya diisi bentuknya nggak akan melebar atau bleber. Kulit yang nggak kalis itu seperti ini ya, jika ditarik langsung putus. Jadi ini harus kita uleni lagi sampai teksturnya itu benar-benar kalis elastis. Dan menurut pengalaman sendiri, setelah beberapa kali membuat mochi, kulitnya melebar setelah diisi, bisa jadi karena penambahan tepung maizena yang kurang pas atau kebanyakan, atau bisa juga karena kebanyakan air ya. Setelah semua kulit mochinya kalis, bagi-bagi menjadi 34 bagian, masing-masing beratnya sekitar 20-21 gram. Ambil satu bagian kulit lalu kita pipihkan, lalu beri isian susu keju. Kemudian kulitnya kita rekatkan dengan cara dicubit-cubit dan kita rounding agar hasilnya mulus. Selanjutnya gulingkan di atas tepung maizena sangrai.
Nah, seperti ini hasilnya. Lalu letakkan di cup paper seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Agar bagian atasnya nggak terlalu banyak tepung, boleh kita sapukan menggunakan kuas. Agar tampilannya lebih menarik, atasnya saya beri topping selai stroberi. Ini boleh di skip ya. Nah, seperti ini hasil akhirnya setelah diberi topping selai stroberi, makin cantik dan terlihat lebih premium. Oke, sekarang kita icip-icip. Walaupun tanpa tepung maizena, tapi hasil kulitnya itu kelihatan sangat lembut dan saat ditarik seperti ini kulitnya kenyal dan elastis. Bismillah. Rasanya enak banget, apalagi isian keju susunya. Ada sensasi rasa gurih saat dimakan dari kejunya dan manis dari susunya. Oke, selamat mencoba ya. Resep yang kedua, mochi isi selai kacang. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung maizena, 25 gram susu bubuk, 30 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan air sebanyak 400 ml. Airnya saya tuang bertahap. Kemudian ini kita aduk. Tuang sisa air kemudian diaduk kembali. Bahan selanjutnya 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk merata sampai adonannya menjadi halus dan licin. Selanjutnya kita saring ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil dan adonannya benar-benar halus. Selanjutnya tuang adonan ke wadah tahan panas. Di sini saya pakai tin wall ukuran 250 ml. Kemudian beri pewarna makanan hijau, merah dan juga orange. Aduk sampai tercampur rata. Untuk pewarna makanannya bebas aja ya, sesuai selera. Oke, selanjutnya ini kita kukus, masukkan ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih. Ini kita kukus selama 30 sampai 35 menit. Saat mengukus, gunakan api sedang cenderung kecil. Oke, setelah 35 menit adonan kulitnya sudah matang, langsung aja keluarkan dari dalam kukusan. Biarkan sebentar sampai adonannya menjadi hangat atau tidak terlalu panas banget. Jika tangan sudah kuat untuk memegang adonan, langsung aja kita keluarkan adonannya dari dalam wadah. Kemudian uleni adonan kulit sampai kalis elastis. Agar tidak lengket, gunakan alas berbahan plastik dan juga sarung tangan plastik. Saat menguleni tidak perlu ditaburi tepung agar saat dimakan mochinya tidak bau tepung ya. Di sini tepung sangrainya untuk baluran kita pakai di step terakhir. Saat mochi disusun ke dalam paper cup ya. Sedikit info, saat mengeluarkan adonan kulit dari wadah cukup mudah ya. Karena sebelum dituang ke wadah, wadahnya saya oles minyak goreng tipis-tipis. Kelihatan ini tekstur kulitnya mulur, lentur, dan elastis, nggak mudah sobek ya. Oke, bahan selanjutnya di sini ada 20 gram tepung maizena yang udah saya sangrai dan juga secukupnya selai kacang. Dan untuk wadah mochinya saya pakai cupcake seperti ini ya. Agar ukuran mochinya sama, saya pakai sendok takar volume 15 ml. Ambil adonan seukuran sendok takar. Jika ditimbang beratnya sekitar 20 gram, kemudian dipipihkan, lalu isi dengan selai kacang secukupnya. Jika ditimbang berat isiannya sekitar 3-4 gram, kemudian rekatkan kulitnya agar isiannya tidak keluar atau bocor. Ini merekatkannya mudah banget karena belum ditaburi tepung ya. Kemudian dipulung-pulung agar bulatannya cantik, lalu baluri dengan tepung sangrainya. Susun mochi di atas cup paper, kemudian bersihkan permukaannya agar tepung sangrainya tidak terlalu banyak. Oke, seperti ini tampilannya, cantik banget bukan?
Ini sudah selesai semua saya bentuk dan saya isi. Satu resep hasilnya sekitar 37 pieces. Untuk ide jualan, wadahnya sesuaikan dengan kebutuhan dan harga jualnya disesuaikan dengan modal bahan yang sudah dikeluarkan ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini setelah di packing. Ukuran mochinya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Sekarang kita icip-icip, bismillah. Rasanya enak banget, kulitnya lembut dan chewy. Ada rasa gurih dari selai kacangnya. Bikin lagi, resep ini recommended, silahkan dicoba ya. Untuk resep ketiga, mochi isi krim dan mangga. Langkah pertama kita bikin isiannya dulu, siapkan wadah. Kemudian masukkan 75 gram whipped cream bubuk, tambahkan dengan 150 ml air es atau air dingin. Kemudian kedua bahan ini kita mixer sampai teksturnya menjadi kaku. Sampai teksturnya seperti ini ya. Kemudian pindahkan ke plastik segitiga dan disimpan dulu di kulkas agar teksturnya tetap stabil. Langkah selanjutnya kita bikin kulit mochi. Siapkan wadah, masukkan 3 sendok makan gula pasir, 250 ml santan. Kemudian ini kita aduk sampai gulanya larut. Kalau gulanya udah larut, tambahkan 150 gram tepung ketan, 30 gram tepung maizena. Lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata. Bahan selanjutnya 1 sendok makan minyak goreng, kemudian kita aduk kembali. Agar tampilan mochinya nanti lebih cantik, tambahkan 1/4 sendok teh pewarna makanan oranye. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata, halus dan juga licin. Selanjutnya ini kita saring. Kemudian adonan kulitnya kita masak menggunakan api yang kecil sambil terus diaduk-aduk. Untuk memasaknya di sini saya menggunakan wajan anti lengket. Selain dimasak seperti ini, teman-teman bisa juga mengukusnya. Adonan ini wajib banget diaduk terus ya, agar matangnya itu merata. Adonan ini kita masak sampai bergumpal dan matang merata. Tandanya sudah matang, warna orange-nya berubah jadi terang dan jelas ya. Oke, ini sudah cukup, ini sudah matang. Kemudian matikan api kompor dan pindahkan adonan kulit ini ke alas kerja. Setelah agak hangat atau tangan sudah kuat untuk memegang adonan, kemudian ini kita uleni sampai teksturnya menjadi kalis. Kalau sudah, ini kemudian saya potong menjadi 8 bagian yang sama, masing-masing beratnya sekitar 52 sampai 54 gram. Jadi ini ukuran mochinya agak besar ya. Oke, bahannya udah ready semua. Ada whipped cream, 20 gram tepung maizena yang udah saya sangrai, lalu ada potongan buah mangga secukupnya. Untuk isian di dalamnya ini saya potong kecil-kecil, lalu potongan buah mangga ini ukurannya agak besar untuk toppingnya nanti. Agar tidak lengket saat menggilas kulit mochi, ini rolling pinnya juga saya alasi dengan plastik. Oke, langkah selanjutnya ambil satu bagian adonan kulit mochi, kemudian kita gilas menggunakan rolling pin. Untuk wadahnya saya pakai cup Mika puding telur ceplok ya. Taburi sedikit dengan tepung sangrai, kemudian letakkan adonan kulit mochi di atasnya. Lalu beri isian whipped cream, potongan buah mangga, lalu isi lagi dengan whipped cream.
Selanjutnya kita kunci isiannya dengan cara ditarik kulit mochinya, kemudian direkatkan satu sama yang lain. Ini mudah banget merekatnya ya, dan nggak mudah lepas karena kulitnya nggak ditaburi tepung saat menguleni tadi, dan tekstur kulitnya yang sangat elastis serta lembut, nggak mudah sobek atau bocor. Kemudian mochinya saya letakkan di cup puding telur ceplok. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tuh kan, cantik banget. Agar tampilannya lebih menarik, kita beri lagi topping whipped cream di atasnya. Kemudian potongan buah mangga di atas whipped creamnya. Oke, hasilnya seperti ini, cantik banget bukan? Jangan lupa tepung sangrenya kita taburi pada cup mika puding telur ceploknya agar mochinya nggak lengket ya. Oke, sekarang kita icip-icip. Bismillah. Mochinya enak banget, apalagi isiannya lumer, bikin nagih. Makan satu udah puas banget karena ini ukurannya besar, asli ini bikin nagih, pokoknya mantep ya. Oke, sekian dulu resep hari ini, 3 varian mochi yang wajib kalian coba. Semoga video ini bermanfaat, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah kata, sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamualaikum.